Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Ulfiah dengan NPM 30621561111, kelas 31 dari STKIP PGRI Banjarmasin, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputar struktur organisasi pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan BPK. Apa sih perbedaan keempat lembaga tersebut? Yang pertama adalah lembaga legislatif, adalah lembaga yang membuat undang-undang. Kedua, lembaga eksekutif, menerapkan dan melaksanakan undang-undang. Ketiga, lembaga yudikatif, adalah lembaga mempertahankan pelaksana undang-undang. Dan yang terakhir adalah BPK, lembaga negara tinggi dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab negara. MPR, DPR, dan DPD merupakan lembaga legislatif. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga negara atau bukan lagi lembaga tertinggi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun, sama seperti masa jabatan DPR dan DPD, dan MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Fungsi, tugas, dan wewenang MPR adalah yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, kedua melantik Presiden dan Wakil Presiden, ketiga memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai Undang-Undang Dasar. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Fungsi, tugas, dan wewenang DPR adalah pertama membuat undang-undang atau fungsi legislasi, kedua menetapkan APBN atau fungsi anggaran, ketiga mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang atau fungsi pengawasan, keempat hak-hak anggota DPR, kelima hak interpelasi, keenam hak angket, ketujuh hak menyatakan pendapat. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah sepertiga jumlah anggota DPR dan banyaknya anggota tiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. Masa jabatan sama seperti DPR, yaitu 5 tahun. Fungsi, tugas, dan wewenang DPD adalah yang pertama dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR, kedua ikut membahas rancangan undang-undang tertentu, ketiga memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang tertentu, keempat dapat melakukan kepengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Presiden dan Wakil Presiden termasuk lembaga eksekutif. Presiden selaku Kepala Negara Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dalam melakukan kewajibannya. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Sesudah itu dapat dipilih kembali jika Presiden mangkat atau berhenti tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka diganti Wakil Presiden sampai habis waktunya. Pemerintahan daerah provinsi. Dalam pemerintahan provinsi terdapat 2 lembaga pemerintahan, yaitu Kepala Daerah atau Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemerintah daerah di wilayah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Mereka dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah,
Gubernur bertanggung jawab langsung kepada DPRD Provinsi. Tugas dan wewenang gubernur adalah yang pertama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten atau kota. Kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Ketiga, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya berjumlah 35 orang dan paling banyak berjumlah 100 orang. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum. DPRD memiliki fungsi diantaranya: 1. Legislasi atau menyusun peraturan daerah, 2. Anggaran, dan yang ketiga pengawasan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi antara lain sebagai berikut. Pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kedua, pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Ketiga, pengendalian lingkungan hidup. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Dan yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Pemerintahan daerah kota. Di wilayah kabupaten atau kota, jabatan kepala daerah dipegang oleh seorang bupati atau wali kota, di mana dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mereka dibantu oleh seorang wakil bupati atau wakil wali kota. Bupati atau wali kota memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD kabupaten. Kedua, mengajukan rancangan peraturan daerah atau perda. Ketiga, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD kabupaten. Keempat, menyusun serta mengajukan rancangan perda terkait dengan APBD kepada DPRD guna dilakukan pembahasan dan ditetapkan. Kelima, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Selanjutnya adalah DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten yang anggotanya berasal dari anggota parpol peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Tugas dan wewenang dari DPRD adalah: pertama, menetapkan bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota hasil pemilu. Kedua, membentuk perda kabupaten bersama dengan bupati atau wali kota guna mendapatkan persetujuan bersama. Ketiga, menetapkan APBD kabupaten bersama dengan bupati atau wali kota. Keempat, bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Selanjutnya, camat. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh para lurah atau kades atau kepala wilayah kelurahan atau desa. Kemudian, lurah atau kades dalam menjalankan tugas-tugasnya memerlukan bantuan dari RT dan RW. Kemudian, RT dan RW adalah badan-badan sosial dari masyarakat. Kemudian, RT dan RW dalam menjalankan tugasnya memerlukan bantuan dan partisipasi dari warga. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial termasuk lembaga yudikatif. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang yang pertama untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Wewenang Mahkamah Agung antara lain adalah: yang pertama, lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. Kedua, memiliki wewenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Ketiga, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Keempat, memberikan pertimbangan atau presiden mengajukan gresi. Dan yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B ayat 1 menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini, bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung, tugas Komisi Yudisial hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya seperti hakim Mahkamah Konstitusi tidak dikaitkan dengan Komisi Yudisial. Selanjutnya adalah BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Wewenang BPK yang pertama adalah anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kedua, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah atau APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ketiga, berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Keempat, mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal dan departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan tentang struktur organisasi pemerintahan Indonesia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.